Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di level 2 bersama saya Agustin. Dan tentunya kali ini saya bakal ditemani oleh salah satu narasumber yang akan berbagi cerita tentang pengalamannya yang seram dan luar biasa. Oke, langsung aja ceritanya. Let's go. Oke, jadi tanpa basa-basi, kita langsung dengerin aja ceritanya langsung dari narasumber kita yang sekarang sudah menemani kita untuk bercerita tentang pengalaman horornya. Oke, jadi hai. 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 Boleh dikenalin dulu namanya siapa, dari mana? Ini mah enggak? Baik, perkenalkan nama gua Piki. Gua biasa dipanggil Bewok ya. Bewok. Oke, Iya. Bewok. Untuk alamat gua itu ada di Kampung Cidamar, Desa Cibitung Wetan, Pamijahan ya. Bogor. Iya, Bogor. Lengkap sekali ya. Oke, jadi gue bisa manggil Bewok aja nih. Ya, boleh. Oke, Bewok. Mau cerita apa sih? Malam ini sih gua mau cerita tentang pengalaman gua dari Dari mana? Dari dulu. itu ya, dari sisi horornya ya. Mm. Dari mulai gua sekolah sampai sekarang lah. Iya. Oke, boleh. Jadi awal gua ketemu cerita horor tuh yang gua alamin itu, pengalaman gua yang pertama itu, gua itu kan di Cidamar, di kampung gua lah ya, punya villa ya. Oke. Walaupun punya villa orang itu. Oke, iya, paham. Intinya ada villa lah ya, Iya. yang diurus. Iya, yang diurus. Mm. Villanya itu bukan villa sewa, tapi villa keluarga. Jadi keluarga gua yang urus sehari-hari, bahkan zaman sekolah itu gua setiap hari di situ bawa temen sekolah, temen yang lain lah ya. Nah, gua itu waktu hari Selasa lah ya, jam 9-an itu gua lagi nongkrong sama teman-teman sekolah tuh. Pertama kali mereka pas gua kelas 10, Tahun berapa itu, sekitar itu tahun 2014. 2014. Oh, udah lama ya? Iya. 2014 pertama kali teman-teman gua main ke tempat gua itu kan langsung nginep. Nah, di villa itu kejadian itu gua ada 7 orang lah ya. 7 orang. Dia nginep. Gak lama ada kejadian aneh tuh. Kejadian Sorry oh, iya, ya. Sebelum kita ceritain kejadian anehnya, Iya. pasti kan orang juga pengen tahu villanya itu seperti apa Oh, sih? iya. Bentuknya di villa itu ada apa aja gitu. Nah, bentuk villa gua itu sih konsep ruangannya ya. Sama sih kayak villa-villa yang lain. Ada bangunannya, ada kayak kolam kayak gitu ya. Halaman. Cuman emang kalau dari sejarah gitu ya, villa gua itu dulu, kalau kata orang tua dulu ya bilang, di situ itu ada sumur. Sumur itu dulunya itu angker lah. Terkenalnya itu ada sosok wanita yang biasa disebut si Eneng. Si Neng. Ya, panggilnya tuh si Eneng tuh villa tuh. Itu kata cerita orang dulu. Iya. Soalnya mereka kalau lewat situ katanya pada lari. Kalau setiap ngaji itu habis maghrib katanya kan. Nah, kejadian langsung pas gua kejadian pertama tuh ya, cerita horor pas anak-anak sekolah main nginep. Dari 7 orang itu ada itu satu tuh, ada yang ngelamun kan ya. Jadi di bagian villa itu kan ada kayak lorong kayak gitu ya. Lorong segitiga itu, dia itu duduk di situ tuh sendiri. Temen Temen Cewek, sekolah. cowok? Cowok semua sih. Cowok semua. Iya. Oke. Yang ada yang lagi main HP, ada yang lagi main kartu, asik-asikan lah gitu ya. Cuman dia itu satu orang tinggal di situ, duduk di situ dia. Gak lama dia jatuh, kesurupan sih. Lagi duduk jatuh. Iya, kesurupan dia. Kesurupan. Kesurupannya itu ngelel ya. Ngeleh. Keluar lidah gitu, keluar lidah ya. Iya. Oke. Ya, keluar Iya. lidah. Gak lama kan pas kesurupan itu dia ketawa-tawa. Nah, akhirnya
gue panggil ustadz lah ya, ustadz sekitar gitu. Ya. Gak lama dia teman gue sembuh dan ustadznya itu bilang dia penunggu di situ, cewek. Seneng. Mungkin ya kali ya. Soalnya gue gak sempet tanya tuh namanya. Taunya cewek Iya. aja. Terus kejadian lagi itu pas gue kelas 11 sama nih. Jadi biasa anak sekolah gitu kan. Main malam, pulang kejadiannya itu malam Jumat bulan September. Ya bulan September malam Jumat. Masih tahun 2014 kah atau? Enggak 2015. Gua kelas 11 setahun tuh. kemudian. Iya. Gua kelas 11 sama kakak kelas gua tuh semuanya itu kan ada 12 orang lah ya yang nginep. Nah, pas perjalanannya itu gua kan lewat Keracak tuh. Oh. Ya, lewat Keracak. Semua pada turun lewat jembatan. Gak lama ada satu orang katanya dia bilang itu kayak yang lihat bayangan gitu. Sekelibatan lewat Iya. itu. Satu itu kan. Gak lama kita naik lagi. Kalau di Keracak kan ke Cidamor itu kan lewat Cakmakam ya, lewat hutan lah gitu. Oh iya, jalanan Ya. yang cukup ini ya. Gue itu masih ingat, gue itu di motor FU waktu itu 3 orang dan yang posisinya itu gue di tengah, temen gue di belakang. Nah pas nanjak itu ke tanjakan Cakmakam itu tiba-tiba temen gue sih bilang dulu sih, dia bilang astagfirullah kata dia. Istighfar. Ya langsung dia kayak yang tidur gitu, nempel di motor. Langsung Ya gitu. nggak lama sampai ke villa. 2 orang itu yang tadi kena gangguan lah ya, batuk-batuk kayak gitu kan. Emang sih kalau gua pribadi agak sedikit ngerti lah dari hal-hal mistis kayak gitu lah. Teman-teman gua yang lain nyangkanya itu masuk angin. Cuman gua bilang tolong pisahin kata gua kan, kata gua sama jempol itunya, jempol kaki kirinya ya dipencet. Jempol kiri Ya. pencet. Maksudnya Dan 2 orang itu dipisahin. Ya dipisah biar gak gabung. Soalnya Ada jarak gitu ya. Gua sih mikirnya itu emang udah dari pas di jembatan tuh udah ada pikiran wah kena nih orang gitu kan. Pas dipila gak lama dipencet, pas dipisahin. Yang pertama itu adik kelas gua tuh ya, kelas 10. Pas gua pencet jempol kaki kirinya langsung reaksi tuh. Kayak ular. Itu asli sih. Kayak ular tuh. Menggeliat. Ya badannya tiduran, badannya kayak ular lah gitu kan. Terus gak lama dia nangis cewek. Suaranya cewek. Suara cewek itu Berarti- asli real banget. Gua seumur lah gitu ya. Dengar cowok, teman gua cowok nih, biasa suaranya cowok gitu. Tiba-tiba suaranya cewek, nangis lagi. Gak lama kan akhirnya gua sebisa mungkin lah ya. Sebisa mungkin gua bacain ayat suci Al-Quran. Akhirnya kan keluarlah tuh satu. Cuman yang satu lagi gue pencet lagi, cuman itu berontak. Melawan dia. Melawan dia ya. Oke. Sambil ketawa, sambil bilang aing nu di Cakmakam. Dia yang di Cakmakam, ya. Dia bilang gitu. Nah, pas di situ dia ngelawan, berontak. Akhirnya semuanya panik. Gua panggil ustadz lagi. Dan alhamdulillah keluar. Cuman pas yang gua aneh itu pas pagi-paginya itu yang satu kaki kirinya sakit, yang satu tangan kanannya sakit. Itu yang Ya yang semalam kesurupan tuh. Nggak lama kan dia itu terus kesakitan, akhirnya gua bawa lagi ke ustadz lagi kan. Diobatin lagi. Iya diobatin lagi. Ternyata kata si ustadz itu ada yang ketinggalan. Jadi masih ada lah gitu kan. Masih ada yang nempel Iya. gitu. Ya sedikit banyaknya gue kan tahu tuh kalau misalkan jin atau apa gitu kan, orang yang kesurupan itu biasanya tuh dari peredaran darah kan. Dari sini lah, dari Kaki. betis gitu kan. Nah, untuk cerita villa gue itu mungkin banyaknya itu banyak kesurupan. Sama paling suara-suara sih. Suara-suara kayak gimana tuh? Kayak yang nangis. Seringnya itu cewek. Bahkan nih gue itu sama saudara lah berdua ya. Jadi kan villa gue itu kan tempat sehari-hari gue nongkrong lah.
Iya. kadang nginep di situ kan, kadang sendiri. Nah waktu itu kejadiannya itu abis maghrib, dia itu berdua sama gua, yang ya gua ngopi biasa lah, ngobrol-ngobrol. Teman yang lain lagi nih, beda lagi. Ya ini saudara. Oke. Ya, Heeh. kebetulan dia itu kan masih SMP. Ya. SMP-nya itu dia waktu itu ada tugas hafalan. Hmm, Nih hafalan surat Ar-Rahman kalau nggak salah dia. Oke. Waktu itu dia pas maghrib sama gua pas hafalan, jadi pas dia ngehafal baca ayat suci Al-Quran tuh di WC itu rame kayak pasar. Jadi pas dia hafalan, Iya pas dia dengar ada baca, suara iya langsung di rame WC. tuh di WC kan. Gue di situ masih mikir, wah suara apa nih, cuman gua tahan. Dia stop, nggak ada. Dia baca lagi, ada 3 kali kejadian kayak gitu. Dia ngomong Pok, lu denger gak sih dari tadi ada yang ngobrol rame banget. Oke. Nah akhirnya di situ gua langsung lari kan sama saudara tuh. Oke. Soalnya emang gua tahu, cuman gua gak bilang sama saudara gua gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kejadian lagi kayak gitu sama, cuman itu kebenaran jam 10 malam. Gua itu sama teman kampung nih berdua nih. Jadinya gua habis nongkrong, temen gua minta ngindap. Akhirnya gua ngindap kan situ di villa berdua, ngobrol-ngobrol. Sama lagi kejadian tuh rame. Ada Ya, suara-suara lagi. suara-suara lagi. Gua ketawa, ikut ketawa. Oh, Gitu ngikutin. kan. Ya kalau di villa itu kan terkenalnya itu kan di WC. WC belakang tuh ada sumur kan. Sumur tua lah. Tapi masih dipakai sih. Cuman gitu. Yang di villa itu terkenalnya itu di WC itu. Jadi emang kalau kata orang tua dulu itu kalau di villa gue itu belakang WC itu kan kita kan bisa muter gitu kayak. Ini kan villa nih. Kita muter ke belakang. Kalau dulu itu katanya kalau ada orang yang lewat ke situ maupun orang kalau nggak binatang pasti hilang. Hilang. Iya. Kalau kata bahasa Sunda sih tali alas itu. Jalan tali alas iya, itu. Iya. Tapi gini ya, dari semua cerita itu kan berarti yang mengalami kesurupan tuh orang luar ya? Iya. Ya. Kalau secara pribadi pernah nggak Oh, di sering. villa itu? Sering. Digangguin juga? Iya. Terakhir mungkin pas tahun kemarin ya 2021. Jadi gue itu kan dari bulan Juli sampai Agustus kan tinggal di situ tuh. Stay di situ Ya, stay di situ hampir 1 bulan lah. Jadi Juli akhir sampai Agustus pertengahan lah gitu kan. Jadi biasanya itu kan gua tidur di situ, kadang gua matiin lampu. Cuman emang gua gak berani kalau WC gua matiin lampunya. Jadi WC tetap nyala? Ya, WC tetap nyala, tapi yang ruang tengah doang yang gua matiin. Mm. Waktu itu pas tanggal 22 Agustus kalau gak salah. Pokoknya sekitar segitulah ya. Jadi gue itu kan diganggu nih katanya nih. Jadi kirain gue itu tikus. Itu posisi sendiri di Sendiri, situ? ya emang sendiri terus kan. Yang biasanya juga kan jadi ada yang kayak suara-suara tikus gitu kan di atas. Gue nyariin lampu, diem, gue matiin, tikus lagi. Suara lagi? Iya, suara lagi. Gak lama waktu kejadian pas tanggal 22 itu gue nyalain lampu, masih bunyi tuh Suara. di WC. Gue nyalain semua kan, gue matiin, malah makin parah kan. Ya, Oke. akhirnya gue nyalain dan gue sompral tuh. Oh, nantang. Iya, Anda. nantang. Kata gue kan kayak kata gue gini, gue udah lama di sini, lu ngapain ganggu gue nih? Kata gue gitu. Gak lama itu pintunya itu kan berat lah ya. Jadi kalau pakai tangan itu harus pakai tenaga. Oh, oke. Pintu itu langsung ditarik sama dia. Itu pengalaman terakhir tuh yang kemarin tuh tanggal 22 ditarik, langsung tutup. Kayak gitu. Iya. Oh. Langsung gua kan spontan dong situ kaget, langsung lari tuh. Keluar. Keluar langsung. Di situ gua seminggu gak masuk situ. Nah. Jadi gue itu berani-berani takut-takut lah gitu, setengah-setengah lah gitu kan. Oke. Terus kalau yang dulu-dulu sih emang sering kalau di villa, gua pribadi ya. Jadi emang gitu kadang dari siang. Siang tuh udah ada gangguan juga? Iya, siang gitu kan. Jadi kalau di siang itu ya paling suara-suara sih yang di WC tuh. Pasti selalu di WC ya? Ya, kalau itu di WC. Bahkan gue itu pernah bikin
kayak uji nyali kayak gitu ya. Seru-seruan lah sama temen nih. Siapa yang berani gitu kan. Ke WC. Iya, ke WC. Gua pasang kamera HP kayak gitu kan. Iya. Kayak acara TV gitu, pakai lilin. Oke. Gua cari-cari nih cara-cara manggil-manggil setan kayak gimana Sangat gitu kan. absurd gitu ya. Iya. Maksudnya kan lu tuh tahu di situ udah ada banyak Iya. ujinya, apalagi di WC tapi tetap uji nyali gitu. Iya. Apa yang mau dibuktiin sih? Jadi emang gimana ya? Yang masih penasaran aja terus gitu kalau di situ. Kalau belum lihat langsung masih penasaran Iya. gitu. Jadi di situ terus jadi cuma suara bunyi gangguan. Berarti ada rasa kesal gitu ya, Iya. diganggu terus sampai akhirnya Dia uji nyali. uji nyali tuh. Oke, gimana tuh pas uji nyali? Pas uji nyali itu kebetulan yang berani kan temen. Mm-mm. Jadi emang kenapa enggak gua yang turun? Hah? Takutnya garing gitu. Oh, Takutnya kan orang-orang kan tahu nih, itu pila kan punya gua, masa sih gua yang turun gitu kan? takutnya sangat Iya. gimmick gitu ya. Takutnya settingan lagi. Ah. Makanya gua bawa temen di situ itu 5 orang, yang satu masuk, dia pakai lilin, kata gua ketok-ketok tuh piring tuh pakai sendok. Jam berapa itu? Jam 12 malam. Jam 12. Iya. Tepat jam 12 malam. Jam 12 malam malam Jumat. Soalnya gua kalau nyari-nyari kayak gitu malam Jumat kayak gitu kan. Oke. Terus Nah, pas kejadian itu pertama 5 menit pertama tuh mulai ketangkep tuh obs. Obs. Tahu kan obs? oh, kayak apa Kayak cahaya putih tuh. Ya. Di situ mulai cuman kita terus liatin aja. Jadi pilanya itu kan ini pila, ini samping rumah gua nih. Jadi jaraknya 100 meter lah sama rumah. Jadi 4 orang temen gua itu lihat di rumah nih, streaming. Dia 1 orang situ kan. Itu Matiin di semua. live, Live. dan di live ya. Iya. Gak lama, jalan 20 menit dia ke WC. Soalnya kan gua komen tuh kan, coba jalan ke WC. Soalnya obs itu jalan ke WC tuh. Dia ke WC, dia center, lari. Apanya? Orangnya tuh piring pecah gitu kan, langsung jatuh. Ketika dia baru lari, masuk langsung lari apa? enggak, dia masuk dulu. Dia itu bolak-balik ke WC itu adalah 3 sampai 5 kali. Oke. Cuman belum ada pas ada obs tuh kan. Obs masuk ke WC, gak lama kejadian tuh. Temen gua lari, pas cerita katanya pas dia lihat ke WC ada kepala, cuma kepala doang yang nongol Di mana? di WC itu. Di WC-nya? Iya. Langsung ada kepala yang nongol lah gitu kan. Akhirnya di situ dia lari keluar, gua samperin, gak bisa ngomong tuh. 5 menit lah dia gak bisa ngomong. Gak lama abis minum dia ngomong, itu ada penampakan. Pala. Ya di situ pala. Pria, wanita? Kurang tahu deh. Soalnya Pala kan emang aja. gelap kan itu kan. Tapi berbentuk kepala Iya, ada berbentuk rambutnya. kepala iya. Matanya kelihatan atau? Dia sih bilang palanya kelihatan pala tapi berbulu gitu. Oh, jadi kayak rambut-rambut doang Iya. gitu. Kalau Rambut kayak mata, jin itu hidung, kayak mulut. genderuwo lah gitu kan. Oh. Kayak gitu. Terus kalau pengalaman penampakan mungkin di luar villa lah. Luar biasa. Itu Iya. berarti ngelihat langsung? Iya. Enggak ya, sebelum kita kayak cerita yang lain nih Iya. yang selain di villa. Itu setelah kejadian ngelihat penampakan itu, Iya. masih berani nggak buat ke situ? Kalau gue pribadi sih berani. Iya, karena rumah sendiri ya, Iya. bisa disebut kayak gitu. Jadi Tapi maksudnya berani uji nyali lagi nggak? belum tahu tuh ya. Soalnya pas gua bikin uji nyali itu ada 5 peserta tuh. Oke. Cuman peserta pertama itu langsung dikagetin sama kepala itu. Oh. Jadi yang 4 langsung ciut. Jadi langsung gak pada berani tuh. Langsung udahan dia Iya, di situ. langsung udahan. Oke. Ini menarik ya cerita di villa ini. Maksudnya kan berarti kan sehari-hari di situ ya kan Iya. selama beberapa bulan itu. Tapi dengan gangguan-gangguan itu seharusnya kan sudah apa ya? Istilahnya kita pemilik rumah gitu Iya. ya. Mereka ya hidup di alam mereka juga, cuman kalau mengganggu kan jadinya mungkin itu ya indikasi pertama kenapa mau uji nyali. Iya. Soalnya itu villa itu emang jadi dulu itu kan villa itu punya saudara. Mm-mm. Pas mau dijual sama bokap lah ya. Ya. Itu pernah pas dipoto bagus. Pas dikasih lihat ke orangnya jelek Villanya. villanya. Maksudnya? Serem. Jadi pas dipoto nih. Heeh. Udah pas dipoto sama bokap itu kan dicetak.
terus dikasih lagi ke orang, bagus tuh, masih bagus. Bahkan orangnya itu kan dikirim dulu tuh lewat WhatsApp ke sana, bahkan bosnya itu bilang bagus. Pas dibawa foto yang dicetak hancur gitu kan, pilanya Sudah itu dicetak. iya, pilanya itu jadi serem kata si bosnya. Oh, jadi berubah gitu Iya. filmnya. Berarti Pak. bentar, ada maksudnya perbandingan fotonya tuh berarti Oh nyata jelas, iya jelas Oh. malah. Maksudnya apa ada yang iseng Kang ngedit-ngedit gitu? Enggak lah. Enggak ya? Langsung Iya kan itu kan emang real dicetak sama bokap. Gambarnya, Ngapain fotonya juga itu. ya? Iya. Emang Karena kan kan- mau dijual kan. iya, ngapain dijelek-jelekin ya? Terus pernah juga kan waktu itu bahkan sempat tuh ya. Ada yang survei pila. Ya. Jadi dia udah oke. Gak lama survei kedua dia bawa uang, tapi bawa anaknya satu cewek. Oke. Jadi anaknya itu nggak tahu lah ya, dia katanya sih bisa lihat hal-hal yang gaib gitu, kayak indigo lah gitu kan. Indigo punya siksa Iya, lah ya. Six Sense. Dia keliling villa, nggak lama batal. Di tempat situ langsung batal. Why? Kenapa? Anaknya itu bilang di belakang ada cewek nangis. Bilangnya itu villa ini jangan dibeli. Soalnya yang villa itu udah betah lah sama saudara gua tuh, sama Udah gua lah, nyaman gua, gitu. iya. Kalau udah nyaman kenapa ngeganggu? Jadi emang ganggunya itu ke orang-orang Orang-orang. yang baru ke situ. Oh, pengen kenalan mungkin. Ya mungkin bisa jadi kan. Tapi serem juga ya kenalan begitu. Bahkan gua sampai sekarang sih ya berani jamin gitu. Mau 4 orang, 5 orang, bahkan 10 orang yang baru pertama kali ke villa langsung nginep, pasti dari 10 orang itu pasti bakal ada yang diganggu satu. Sampai kesurupan ya? Iya, enggak sih kalau sampai kesurupan. Takut Paling ya? sampai lihat penampakan. Sampai diliatin. Iya, lihat penampakan, kalau enggak suara-suara. Itu tapi misalkan ya Ina nginep nih, buat temen nih 10 nih. Bawa keluarga lah kalau enggak. Nginep di villa itu. Itu benar-benar enggak ditemenin nih sama gua, Yang sama punya. ya. Jadi paling malam itu kalian semualah. Jadi kita nggak ada yang begadangin. Pasti ada yang seringnya sih pocong, tapi soalnya kan Berarti di situ tuh ada banyak jenisnya. oh banyak pasti. Soalnya emangnya juga kan kalau villa itu kan kalau dilihat dari sejarah ya, villa itu kan emang apa ya, hutan dulunya itu, rawa lah. Benar-benar sebelum gua beli itu emang benar-benar nggak keurus, parah gitu kan. Bahkan orang situ juga waktu itu ada yang naik pohon manggis, pas jatuh di bawahnya itu kan batu semua, tapi pas jatuh tiba-tiba kata yang jatuh itu nggak kena batu, Empuk. nggak, jadi itu kayak yang mindahin gitu. Terus Jadi kenanya? nggak kena apa-apa, malah sehat. Lalu itu batu-batu gede semua. Baik dong. Nggak tahu tuh kan. Kalau di sejarah-sejarah sih, sejarah villa gua itu Kayak gitu. serem. Jadi dulunya tuh rawa gitu ya, Iya. hutan-hutan. Oke, pernah nggak sih maksudnya nyoba buat diusir, mereka buat dipindahin gitu? Enggak sih. Nggak pernah. Iya. Berarti cuman ya udah ada mereka mah, biarin Iya. aja. Kalau ngeganggu ya udah apa ya? Jadi Gimana ya kalau mindahin kayak gitu kan, kalau villa itu kan bentuknya itu kan kayak bukan kayak rumah gitu ya. Kalau rumah kan benar-benar kita tempatin iya. sehari-hari gitu kan. Kalau Kalau villa villa itu kan sekali-kali doang. iya. Paling seminggu sekali gitu kan. Jadi enggak benar-benar disitulah kita tinggal. Jadi ngapain gitu kalau harus mindah-mindahin. Toh itu kan Iya. itu Kayak udah halamannya itu tempat. kan itu ya, halaman itulah Apa? masih kayak alam gitu kan. Oh. Jadi emang udah tempat mereka kayak gitu Iya. ya. Emang di lingkungan sekitar juga kan dekat-dekat makam, kayak gitu kan. Berarti itu apa bentuk hantunya tuh beberapa jenis banyak. Iya, cuman yang terkenalnya itu si Si Eneng. Neng. Iya, Si Neng tuh ada latar belakang ceritanya nggak sih? nggak ada Maksudnya sih. kenapa dia di situ gitu? Pokoknya Apa? si Eneng itu ceritanya itu emang dinamain sama orang Warga situ, sekitar. iya. Si Jadi Eneng. dulu itu di atas sumur katanya dia diemnya. Hmm. Seringnya itu kadang ketawa.
Gitu. Iya. Si Neng tuh maksudnya yang belum apa ya, kegambar tuh si Neng tuh kan pasti wanita kan? Iya. Rambutnya panjang kah? Ya si Neng itu Pakai baju. kuntilanak lah gitu. Oh, Iya. Kuntilanak. Cuman kirain. namanya si Neng. Oh gitu. Gitu, iya. Kirain kan ada hantu lain Enggak. wanita yang ya pakainya yang Iya. lain. Ini mah putih berarti bajunya. Putih. Jadi itu Gitu. berbentuk itulah berwujud kuntilanak. Mm-mm. Cuman dia namanya si Neng. Neng. Gitu. Soalnya dia ya sering ngeganggu lah gitu kan. Ketawa, nangis. Oke, itu kan cerita di villa nih ya. Iya. Yang benar-benar ya mungkin karena itu dulunya ada tempat mereka, Iya. jadi dibangun villa ya. Mereka juga jadi berteduhnya di situ Iya. mungkin ya. Oke, selain di villa, pernah lihatkah langsung gitu? Kan kayaknya kalau di villa cuma suara-suara ya. Iya. Digangguin suara-suara. Nah, kalau dilihatin secara langsung penampakannya, wujud aslinya gitu. Pernah? Pernah. Cuman di jalan itu kan. Oh. Jadi gue itu kan sekolah kan di Luliang. Mm-mm. Selama sekolah SMA itu kan jadi selama 3 tahun itu bolak-balik lewat jembatan Keracak tuh. Hmm. Jadi zaman anak sekolah biasa lah ya nongkrong gitu kan, pulang malam kadang ada acara futsal atau apa gitu kan, pulang malam bukan sering sih di situ itu di jembatan Keracak ya, sering dapat gangguan gitu kan. Emang kita itu kan dulu nongkrongnya itu di Keracak tuh, dari orang Luwiliang, orang Praseda, Iya. orang Cidamar nongkrong di Keracak. Jadi kemudian pas bagian orang Cidamar pulang malam itu bagian serem lah, Iya, iya. lewat jembatan, lewat Cak Makam. Nah di jembatan itu gue itu sering diganggu. Pertama itu mungkin suara gong. Gong. Iya gong tuh kan. Iya. Kalau kata Kuncen kan ada tuh kan cuk lontar kan di situ ya Keracak. Kuncen itu bilang kalau ada suara gong itu air mau naik gitu kan. Hmm. Ngomongin gong agak merinding ya. Agak gimana gitu kayak Iyalah. gong itu apa ya, selain mistis maksudnya seninya kan seni yang sangat kental ya Iya. kan. Untuk paling curug lontar lah ya. Kita mulai dari curug lontar dulu nih. Oke. Curug lontar itu sedikit banyaknya gue tahu dari cerita orang setempat lah ya. Sebelum gue ngalamin Sendiri. sendiri. Emang kan di situ itu kan terkenal dari goong itu kan, alat-alat debus lah waktu dulu itu Hmm. katanya. Mm-mm. Terus di curug lontar itu banyak hal-hal mistis Hmm. gitu kan. Nah pas waktu itu gue itu kelas 11 main kan sama teman-teman tuh ke curug, turun ke bawah. Terus di situ kan curug gak boleh mandi ya, Oh, gak boleh mandi kalau curug lontar itu, gak boleh berenang pantangannya. pantangannya soalnya Tapi kan. padahal itu luas ya, maksudnya Iya. kolamnya itu cukup luas dibanding curug-curug yang lain. Iya. Kayaknya curug lontar paling luas. Cuman curug lontar itu emang kalau dilihat dari segi mistisnya itu benar-benar mistis gitu. Kental. Iya. Kalau di curug lontar itu kan dulu itu anak kuncennya itu tuh berenang di situ. Itu kan anak kuncen asli situ ya. Mm. Berenang di situ hilang. Hanyut apa? Jadi mitosnya itu kalau di situ ada kayak lubang gitu. Ikan lubang tuh kan, yang kayak lele tapi ada kupingnya. Kayak belut, kayak lele tuh, ikan lubang. Kan apa tuh ya? Indosiar. Ikan lubang. Kan lubang. Boleh di searching ya nanti. Iya. Dimasukin. Ada tuh. Oke, kan lubang. Jadi di situ itu mitosnya yang menunggunya itu dia, ikan lubang. Jadi yang berenang ke situ dimakan, ada yang narik gitu kan. Terus ada yang kera putih. Kerak putih. Iya, mitosnya. Mm-mm. Kalau gua pribadi sih belum pernah ngalamin ketemu lubang atau kera putih. Mm-mm. Tapi gua nemu penampakan gitu. Kenapa? Pas air terjun tuh. Oh, Jadi pas teman-teman gua siang? gua turun kan sama teman-teman tuh ada 15 orang lah. Ya. Yang 2 itu cewek. Jadi pas gua di Batu, gua masih inget tuh pas sholat asar, gua mau sholat,
Pas mau sholat gue lihat air terjun, ada penampakan kayak nenek-nenek tuh Di air terjunnya? di belakangnya tuh, belakang air terjun tuh sampingnya sih, ya kan air terjun sini. Tebing. Iya pas tebingnya tuh. Cuman gue di situ mikir paling juga orang gitu kan. Ngapain orang ada di tebing? Nah, Curug Lontar kan tinggi iya banget. spontan lah gue pikir kayak gitu kan. Oke. Gue beres sholat gue lihat gak ada. Sholatnya di situ juga. Iya di batu tuh, di batu. Jadi masih daerah situ lah ya. Kelihatan itu di batu udah gak ada. Jadi gue mikir pasti itu orang. Gak lama ternyata gue itu kan nyebrang tuh ke curug. Oh, Ternyata temen gue yang 2 itu cewek balik duluan. naik duluan udah. Iya. Gue sih bukan mau bikin jelek nama Curug Lontar ya. Iya, iya. Cuman pengalaman pribadi gue gitu. Jadi dia balik, temannya itu bilang ada yang ngikutin, nenek-nenek katanya kan. Ke mereka berdua. Iya. Gak lama itu gue gak respon lah ya, emang gue mikirnya gak ada apa-apa. Gak lama 2 minggu temen cewek gue itu satu adalah yang namanya ya sakit lah, Sama ya? sakit. Iya. Sakitnya itu hampir 3 bulan. Kenapa? Sakit apa dia? Nah, kalau dari dokter sih sakit apa ya? Kurang tahu lah gitu kan. Lupa lagi. Cuman yang penting, maksudnya yang jelas di dokter tuh didiagnosa emang ada penyakitnya iya gitu. ada penyakit itu kan. Cuman gak lama jadi penyakitnya itu kesembuh, nanti Kumat lagi. kumat lagi. Tapi di situ-situ aja. Keadaannya gitu-gitu aja tuh. Nggak ada perubahan sama sekali. Iya. Jadi gimana ya? Jelasin. Gimana coba? Jadi dia sakit nih. Mm-mm. Sakit, gak lama sembuhnya itu benar-benar udah sembuh, nggak benar-benar sembuh gitu. Mendingan. Gak lama drop lagi, gitu-gitu terus. Selama 3 bulan itu. Iya. Terus teman yang satunya lagi itu kan chat pribadi lah ke gua gitu kan. Dia bilang nanyain tuh si orang itu pas ke Curug Lontar pakai baju apa. Otomatis kan gua tanya emang kenapa, nggak dijawab tuh. Udah gak lama dia beberapa minggu nanya lagi, orang tuanya nanya si cewek itu pakai baju apa. Oh, Gitu terus nanyanya Nanya tuh. terus. Iya. Ternyata pas gua jenguk ke Marzuki kan sama teman-teman, itu sih gua pengalaman pribadi gue itu kaget lah ya. Jadi pas lihat keadaannya dia. keadaan dia di belakangnya itu, gua kagetnya itu siang-siang yang nenek-nenek itu ada di belakang. Nenek-nenek. Iya. Yang waktu itu dilihat di Iya. Curug Lontar. Iya. Ada di belakangnya Iya, dia. pas gua masuk ke ruangan dia kan bareng-bareng tuh sama teman-teman tuh. Gua langsung astagfirullah. Nggak lama jatuh lah, kaget gitu kan. Teman-teman gua juga kan ada tuh saksinya kan. Dia nanya lah kenapa. Kata gua nggak apa-apa kata gua kan. Gak lama itu guru wali kelas gua bilang, itu kan emang temen cewek itu kan dekat lah sama gua ya, sahabat kayak gitu. Oke. Gua tanya, keadaannya kan koma, drop. Pas gua tanya Dia kok saja sampai koma. koma, pas gua tanya itu pas koma, gua bilang namanya sehat kata gua gitu kan. Ayo cepet sehat. Ini gua Piki. Langsung dia pegang gini kan, Oh, berarti langsung gini. Nah teman-teman itu langsung reaksi, sadar ya dia. enggak. Setengah gitu. Oh setengah maksudnya. sadar, iya setengah sadar langsung gini. Enggak. Teman-teman bereaksi kenapa? Gue juga gak tahu kan. Kalau dia lepasin, Iya. gue balik sama teman-teman. Teman si cewek yang ke Curug Lontar itu nanya lagi, Pik, si itu pakai baju apa sih pas ke Curug? Kalau mau gue scroll Foto akunnya ada foto dia pakai baju itu, apa? Baju apa? baju belang-belang. Gue perdekat kan, Belang-belang warna kaos belang-belang hitam putih hitam kayak gitu putih. kan, ya. Oke. Gua zoom, jadi pas di air terjun itu ada tuh Penampakan. gua kasih lihat tuh teman-teman sekelas Di lah. fotonya Ya, ada fotonya. ada. Sekarang masih ada. Akunnya di blok.
Oh, ditutup akun. Jadi gua pokoknya itu angkatan gua itu gua kasih tahu foto semua, foto dia belakang ada apa di Curug Lontar. Kalau mah teman gua yang teman si cewek ini yang ikut lontar ke Curug Lontar itu nanya lagi si Ripa. Nah gua tahu si cewek dua itu diikutin sama nenek-nenek itu pas kejadian foto itu. baru ngeh. Iya baru enggak tuh, baru teman ceweknya itu bilang ke gua pas dia naik ke atas dia tuh diikutin sama nenek-nenek. Mereka berarti lihat. Bahkan dia sempat lari itu berdua tuh. Kenapa mereka nggak teriak gitu minta tolong? Kurang tahu deh. Kan itu kan luas. Iya. Oh iya, mereka pulang duluan kan? Iya. Jadi udah di atas kata dia. Oh. Jadi pas sampai jalan nggak ada. Oh, jadi pas mau naik itu nggak ada, di tengah-tengah baru ada gitu. Iya. Pas tengah-tengah dia ada si nenek itu. Bahkan gue tuh sempat nanya kan. Si cewek ini yang sakit tuh ya. Nenek sama kakeknya udah meninggal apa belum? Gue nanya kayak gitu. Cuman si temen cewek itu nggak mau bilang. Nggak, dia nggak ngasih tahu. Iya nggak ngasih tahu. Gak lama meninggal kan Siapa? teman gue tuh. Innalillahi, itu yang koma. Iya sebelum meninggal dia sempat sadar. Kita ke rumahnya, sempat bawa ke rumah kan. Sempat ke rumahnya tuh nengok semuanya. Kan dulu kan sempat gak kenal semua ya, sama orang tua gak kenal si almarhum ini. Pas sebelum meninggal kenal semua. Oke. Dipanggil nama-namanya juga, sampai nama gue juga disebut. 2 hari kemudian meninggal. Ya Allah. Nah pas meninggal itu seharinya itu si teman yang cewek ikut ke Curug itu bilang ke gue kan. Sebenarnya dia itu bilang nanya bajunya itu, jadi dia ke Ustadz nih, mama si almarhum itu sama temen gue itu ke Ustadz nanya. Kata si Ustadz itu tahu lah ya kalau benar apa enggaknya ya. Kata si Ustadz itu si cewek ini dibawa sama nenek-nenek gitu kan. Nah dibawa sukmanya lah, tau lah itu bahasa-bahasa apa gitu kan. Dibawa kata dia. Nah sebelum dia cerita, gue cerita juga ke dia. Lu tahu gak kenapa gue nanyain neneknya dia masih hidup apa enggak? Soalnya gue lihat pas ke Marjuki di belakangnya dia itu ada nenek-nenek. Bentar, Marjuki ini rumah sakit. Rumah sakit ya. Oke, ada telepon. Apa siapa? Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa iklan. It's okay. Jadi Marjuki itu rumah sakit Rumah ya? sakit, rumah ya. sakit daerah lah ya. Bukan rumah sakit sih, kayak Rumah sakit. oh iya rumah sakit. Iya. Sorry. Oke, ya lanjut. Pas gue cerita itu kan neneknya itu masih hidup atau enggak. Akhirnya gue cerita gini. Gak lama dia juga ngomong. Jadi dia itu sebelumnya udah tahu, mamahnya itu udah tahu sama dia bahwa dia itu sakitnya gak wajar. Kata teman gua nih. Cuman yang kata si Ustadz itu harus minta izin ke bapaknya, sedangkan bapaknya itu kurang percaya lah. Sama hal mistis. Iya, karena hal mistis kayak gitu kan. Akhirnya nggak diurus. Gitu. Oke, lanjut. Sampai mana tadi, sampai mana? Bapaknya nggak percaya hal-hal mistis. Ya bapaknya sampai bapaknya itu gak percaya sama hal-hal mistis. Akhirnya gak dapet izin kan. Akhirnya gak dilanjutin pengobatan secara, ya kalau bisa dikatakan ruqyah lah ya. Sampai bapaknya itu bilang, saya nggak percaya kayak gitu, saya udah nerima kalau anaknya harus meninggal, ngomong gitu. Dia cuma percaya ya anaknya sakit dan Iya. emang udah waktunya buat meninggal. Iya, bapaknya itu bilang gitu. Pas gue cerita ke teman si cewek ini yang ikut ke Curug Lontar, jadi cerita yang gue ceritain ke dia itu sama kayak cerita yang Ustadz itu. Yang dijelasin sama si Ustadz. Iya, kata gue kenapa lu gak bilang? Kata dia mau bilang cuma takutnya itu kan ruang lingkup sekolahan kita itu kan benar-benar anti lah kayak gitu, percaya kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia gak bilang. Gitu sih kalau cerita horor yang zaman di Curug Lontar tuh.
Itu maksudnya sampai benar atau enggak ya, berarti kan ada dua kepercayaan. Yang satu emang dia sakit Iya. dan ada waktunya meninggal, yang satu adalah dia memang menjadi salah satu korban, bisa disebut Nah, gitu, iya. dari ciri lontar. Kalau pemikiran sih gimana ya? Dibilang sakit mungkin sakit, dibilang korban cuman gua ngeliat gitu kan. Iya, Ada kayak yang mau ngambil itu kan. nggak bisa di apa ya, buktikan secara nyata Iya. ya kalau di Kalau hal-hal mistis iya. gitu. Untuk di jembatan Keracak mungkin gue itu ada teman gue lah ya, masih satu kampung, dia tahu lah cerita-cerita mistis, cerita horor yang sering emang kita selalu berdua lah ya, Iya. pulang malam atau apa sama dia. Jembatan itu pernah nih, jadi pas turun kita nih, pas turun angin tuh kan lewat, cuman kita mikir angin biasa, soalnya kita kan sering tuh jalan situ. Pas tengah-tengah mulai tuh ketawa, Ada yang ketawa. ada yang ketawa, cuman Cowok, cewek, cewek. cewek mulu yang ketawa. Iyalah, paling si Neng. Si Neng. Nah pas cewek itu ketawa, jadi kita tetap jalan. Gak lama gue sih bawa motor tunduk ya, gini kan. Gue juga takut tuh. Cuman teman gue yang belakang lihat di atas, jadi kan jembatan itu kan, jembatan kaca itu kan atasnya kan ada atapnya tuh ya. Iya ya. Teman gue tuh lihat di atasnya itu ada yang gantung, Saya gantung, ada yang lagi ngegantung kakinya gantung, gitu. iya kakinya. Pas lewat jembatannya apa Pas apa pas pertengahan, sudah naik pas pertengahan, di tengah jembatan tengah itu. jembatan itu ya. Wow. Dia kan langsung takut tuh kan. Heeh. Gue seketika takut, gue juga kabur. Kalau pas di atas, pas di bak sengkong, itu murni sih gue lihat. Kenapa kan? Pas kan bak sengkong bengkol gitu ya, belokan tuh. Pas belok, sekarang itu kan ada tiang listrik tuh. Iya. Dulu kan nggak ada. Pas belok di situ ada tuh kuntilanak tuh. Kunti. Iya, pas banget itu. Berdiri dia? Berdiri. Udah di situ kita selama 2 minggu lah. Lewat Cemplang. Lewat Cemplang aja, nggak lewat Lagi? situ lagi tuh. Iya. Lewat situ, ya Allah. Itu kan masih tempat yang bahaya juga kan kalau malam lewat Iya. situ. Bukan cuma karena hal mistis, tapi emang apa treknya emang terjadi Iya. juga kan. Bahkan gue itu pernah di jembatan itu waktu itu ngojek lah, bukan ngojek dadakan lah ya. Jadi ada yang minta jemput nih. Daerahnya tuh di Karacak, gue jemput cewek tetangga sih, dia balik kerja. Ya. Gak lama pas gua turun masuk tengah jembatan, motor mati. Sedangkan itu motor sehat, starter hidup atau apa, mati. Akhirnya kaget kan ya, di sela gak bisa, di starter gak bisa. Yang gua tanya, lu bawa apa? Kata gua, bawa sate, kata dia. Sate. Bawa sate dia. Ada tuh sate. Kalau hal itu sering sih emang, sate, daging, ikan gitu kan. Oleh-oleh lah ya gitu. Iya, bawa sate. Akhirnya gua ngomong, buang aja satenya, kata gua. Ya sayang dong. Dia gak mau kan. Akhirnya Iyalah. daripada kita ke jalan motor, Mm. yang dibuang. Pas dibuang itu langsung hidup tuh motor. Cuma gak bisa starter, cuma di selah doang. Hidup tuh. Jalan lagi. Jalan lagi. Pas sate itu dibuang ke bawah jembatan tuh. Lapar kali dia. Tahu dah. Kalau jembatan sering sih mistis-mistis kayak gitu. Banyak malah. Banyaknya itu gua ngalamin sendiri. Iya. Sampai pas tanjakan motor berdiri di tengah-tengah. Maghrib. Nggak bisa naik ke atas. Iya, maghrib. Makanya gue itu dari dulu sampai sekarang kalau jalan maghrib itu gak berani. Lewat situ. Lewat mana aja, lewat serem lah gitu kan. Daerah-daerah serem kalau jalan maghrib itu gue gak berani. Gara-gara. Gara-gara emang sering kejadian maghrib terus. Terlalu Iya, sering Anda ya. maghrib itu Aduh, ya Allah. sering lah kejadian itu maghrib. Iya, tapi karena kan katanya memang di agama kita juga bilang kalau maghrib itu waktunya mereka untuk Iya. ini kan. Itu gua pas jembatan paling serem itu terakhir itu pas gua nanjak. Motor mati. Mundur gak bisa, maju gak bisa tuh motor. Maghrib itu. Itu pas tanjakan. Iya, setengah tujuh. Logikanya kalau mati dia harusnya turun ya. Harusnya turun, harusnya jatuh motor tuh. Iya. Tapi ini enggak. Mundur gak bisa, gimana ini? Akhirnya gua berdua
gua angkat, yang satu pegang ban belakang, satu pegang ban depan tuh. Dia angkat sampai ke atas, Jadi pas lucu di atas hidup. Ini- Jadi bisa lagi Bisa gitu. lagi. Nah, di situ tuh gua kan langsung sompral kan ya. Apalah gua bilang, bego lah goblok gitu kan. Gua sering lewat sini kenapa masih diganggu. Gak lama jam 8 balik. Temen gua nyariin lewat Cemplang. Cuman gua ayolah berani-beraniin gitu kan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak ada tuh. Lagi. Jam 8. Iya. Maghrib sih gua seringnya tuh maghrib. Kalau nggak maghrib jam 12 malam. Oh. Gitu. Waktu-waktunya mereka beraktivitas ya. Bisa jadi. Mungkin menurut mereka ngapain ya anak lewat sini. Jahil mungkin. Iya. Oke, dari semua cerita nih, maksudnya yang benar-benar bikin kaget, speechless dan nggak ngerti harus ngomong apa, itu adalah yang cerita Curug Lontar sih. Iya. Kalau itu sih benar-benar asli sih. Iya. Maksudnya gua berani lah gitu kan. Ya. Bawa-bawa saksi-saksinya gitu kan. Bukan cerita ngarang itu. Emang kalau kita gak ngalamin kan emang di luar logika gitu kan. Nah, pas kejadian itu tuh gua masih inget tuh. Gua nonton TV Kejadian yang mana nih? yang Curug Lontar tuh. Ada gua nonton TV di Trans TV itu film Insidious tuh. Oh, Insidious. Ya. Nonton film horor. Ya. Mm-mm. Itu kan mirip tuh kayak gitu tuh. Ke dunia lain gitu. Iya. Jadi zaman sekolah itu benar-benar seru sih kalau kata gua. Luar biasa sih. Iya. Kalau zaman sekolah. Oh. Kalau zaman sekarang paling selewat doang. Karena udah banyak pas zaman sekolah ya. Iya. Udah kenyang lah istilahnya gitu. Oke. Nggak, gue serius ya, masih kayak speechless aja sama sampai meninggal gitu kan. Saya kita Curug Lontar tuh kan emang deket lah ke kita ya, Iya. nggak jauh. Apa ya? Orang sampai maksudnya percaya nggak percaya tapi ada gitu nyata kejadian. Tapi gimana ya, bener-bener speechless lah, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu tuh yang masih apa ya, penasaran tuh si neneknya tuh dia pakai baju apakah, Kayak zaman dulu sih. Benar-benar zaman Kebaya dulu. gitu? Kebaya. baya warna Coklat. rambut putih gitu, Enggak sih, rambut biasa. rambut biasa tapi Jadi emang rambut keriput. gimana ya? Bentuknya itu jadi kalau bahasa acak-acakan lah, cakadul. Acak-acakan. Iya, cakadul Panjang. itu iya. Panjang rambutnya apa? Segini biasalah kalau rambut nenek-nenek kayak gimana sih gitu kan. Cuma acak-acakan gitu, tapi nggak putih. Acak-acakan gitu, serapnya itu kayak gitu. Lah itu di foto juga ada itu sebelum di blog tuh akun itu. Padahal Curug Lontar keren loh, indah gitu ya. Indah, cuman oh iya aku hampir lupa nih. Curug Lontar itu 2000 gua kelas 12 itu 2017 tuh. 2017. Iya, abis lebaran gue masih ingat Curug Lontar tuh. Abis lebaran gue juga baru masuk sekolah, main ke Curug Lontar. Abis lebaran 5 hari, kalau gak salah apa, iya 5 hari lah. Itu benar-benar kejadian juga tuh. Itu anak Jakarta. Sekeluarga mana di situ, cuman udah dibilangin sama kuncen lah ya. Ya. Jangan mandi ke tengah. Dia mandi ke tengah tuh. Gak lama hilang 3 hari. Hanyut apa dia Ke dalam. masuk ke dalam? Itu gua sama temen-temen bantuin Nyari. tim SAR tuh. Tim SAR itu kan narik narik tambang tuh sama warga daerah sekitar situ juga. Benar-benar kaget sih, Nggak ada sama sekali. nggak ada tuh. Jadi tim SAR itu kan dia turun tuh Curug Lontar. Pakai tambang sini ya. Dia itu bilang gini, gue masih inget dia itu bilang kalau ini tambang goyang, tarik. Itu tandanya dia minta ditarik. Oke kan itu kan. Akhirnya dia nyebur, lumayan lama ke dalam. Gua sama warga sama tim SAR juga pegang tambang. Itu tambang goyang kenceng tuh. Akhirnya Kebawa kan angin, apa air kah atau? enggak. Jadi Tapi emang iya sih di kolam itu emang agak kayak tenang gitu. iya. Jadi tambang itu goyang, akhirnya kita kan sama bareng-bareng sama warga itu kok tarik ya langsung. Iya. Tarik pas dia ke atas marah-marah. Kenapa Bang? Marah-marahnya itu lu kenapa ditarik? Gua belum sampai ke dasar. Sedangkan
itu tambang kan Udah goyang. goyang. Sesuai. Kita kan bilang kan tambang goyang. Sedangkan yang rasanya dia nggak goyang tambang itu. Gue ngegoyangin. Ya. Akhirnya di situ pencarian di stop. Tim SAR gak mau turun lagi. Di stop lah karena ada kejanggalan. Akhirnya udah 3 hari muncul sendiri tuh mayat. Ngapung gitu Iya, atas. 3 hari. Tapi utuh. Utuh. Cuma pada biru-biru lah. Iya lah pasti. Pokoknya gue balik sekolah itu balik sekolah rame, ada mobil ambulan, ternyata udah ketemu. Udah ketemu. Iya. Serem. Curug juga lontar ya, tuh, curug iya. lontar ini sumpah ini loh. Curug lontar itu Tapi kita alhamdulillah ya Om nggak ada apa-apa. Aman. Bulan puasa lagi kita ya. pokoknya curug lontar itu jangan mandi ke tengah aja. Iya. Dia kalau curug lontar, makanya orang-orang ke curug lontar jarang lah yang mandi ke tengah. Paling foto, emang spot foto kan itu kan Foto, bagus. bagus. Iya, Tapi emang jujur ya pas kita ke Curug Lontar tuh rasanya tenang loh sebenarnya. tenang iya. Adem gitu loh. Sekarang sih enak, jalan udah Iya, bagus gitu kan, bagus. ada tangga. Kalau dulu benar-benar jelek Dulu lah. belum ya. Iya, Masih bagus sekarang. itu kan 2018 kalau nggak salah bikin jalan itu. Pas kita udah keluar sekolah tuh, jadi nggak pada main. Iya. Terakhir sih kita 2021 bukan sih Om? 2021 sih ke situ. Emang jalannya udah bagus. Udah enak lah. Iya, Luas juga emang ya Curug Lontar tuh. Maksudnya Iya. tinggi lagi kan air terjunnya. Nggak nyangka sih kalau ternyata ada cerita seseram itu. Iya. Karena yang kita tahu ya Curug Lontar ya udah curug aja, setahu kita ya. kalau curug lontar itu benar-benar serem sih. Cerita mistisnya juga Kental. kental, bahkan bukan dari, mungkin bisa lah tanya-tanya ke orang-orang sekitar. Itu yang gua tahu ya, yang gua tahu tuh, tahu. iya. Kalau yang selain gua tahu mungkin masih ada lagi atau enggak. Iya. Maksudnya ini bener-bener deket banget gitu kan, dan terjadi ketika emang kalian bermain bersama kan, Iya. main bareng ke sana, niatnya happy ternyata. Sumpah speechless sih, nggak ngerti harus ngomong apa. Wow. Sumpah dibikin kayak anjir gitu. Tapi si nenek itu emang penunggu di situ. Apa, Kurang tahu ya. Jadi emang pas kasus itu apa cuman makhluk lain yang menjelma seperti nenek-nenek gitu? Kan biasanya suka seperti itu ya. iya sih. Maksudnya yang setahu kita nih, setahu orang awam, maksudnya kan setan, jin lah ya. Iya. Bisa menyerupai apa yang kita pikirkan ya nggak sih? Iya. Karena pikiran kita nenek-nenek, jadi si jin itu ya menyerupai nenek-nenek. Kalau masalah penunggu sih gua kurang tahu ya. Mm-mm. Mungkin emang dia penunggu di situ, cuman orang banyak kurang tahu. Soalnya di situ kan terkenalnya itu ikan lubang Sama kera putih. sama kera putih. Kalau di situ. Ikan lubang dan kera putih itu menjaga kah atau Iya. pastinya menjaga ya? Iya. Apa yang membuat adanya korban gitu sebenarnya? Sampai ya jatuhnya korban gitu. Apakah mereka berbuat hal yang buruk, negatif, atau memang secara random dipilih aja? Kalau kenapa buat korban sih mungkin karena emang dianya membangkang lah, kalau kata gua pribadi. Kalau Curug Lontar itu kenapa membangkang, soalnya kan udah dibilang kan jangan mandi ke tengah, tapi masih ke tengah. Si ketengah. Emang kalau Curug Lontar itu gua waktu itu pernah lihat, jadi ada kayak, bukan gua sih ya, jadi tanah kosong itu, tanah cuman kayak gua gitu, coba tapi kecil, dalamnya itu saja ya. Gua pernah tuh lihat tuh Di Curug Lontar. Curug Lontar. Curug Lontarnya itu jadi pas kita turun, pas sampai air nih, turun pas batu agak Kan maju ini ke kan air depan. terjun nih, sebelah sini masih ada tebing-tebing gitu kan? Ya, enggak di situ sih. Di mananya? Jadi ini kan air terjun nih, ini Curug Lontar lah ya. Heeh. Kita kan turun di sini. Turun sampai sini, batu-batu nih. Oh, Jadi iya. sajanya tuh belakang sini nih. Kita ke sini nih, jalan ada nih. Kalangan batu gede, ada lubang tuh. Situ Oh, sih. iya. Yang kayak apa sih kata kita mah air terjun buatan gitu bisa ya Om ya? Bener gak sih? Iya, Iya. di situ. Kalau dulu sih belum ada air terjun, Ya masih maksudnya air gitu.
itu tuh bisa disebut kayak air terjun buatan. Oh iya. Kelihatannya secara visualnya ya kan, visualisasinya kayaknya itu bisa jadi air terjun buatan. Iya. Karena kan ada airnya juga kan, mengalir di situ ya. Iya. Jadi emang kalau di situ Curug Lontar sih kebanyakan kalau benar-benar pengen main, kebanyakan di bawahnya itu ke Curug Sawer. Kalau pengen mandi gitu kan, pengen berenang, jadi Curug Sawer tuh kita nyebrang dulu tuh. Nyebrang Curug Lontar dulu. Nyebrang batu-batu lah gitu. Curug Sawer tuh masih di situ juga. Iya, cuma kita kesononya lagi tuh. Oh, tapi nyebrang dulu, jalan Nyebrang dulu gitu. ya. Baru tahu ya, kirain beda lokasi. Masih Curug situ. Sawer. Terus lagi ke dalam. Kirain Curug Sawer tuh daerah bedeng gitu bukan? Oh, enggak. Ada di situ airnya biru. Kalau lagi bagus. Oh, kayaknya bisa tuh kita asik hunting ide. Ya kan, apalagi airnya biru, jarang loh. Iya. Curug di sekitar kita ya yang airnya biru gitu. Curug Sawer itu namanya. Oke. Wow, ada lagi kah? Mungkin terakhir gua mau cerita horornya itu dari, jadi gue itu pernah bikin channel lah, konten gitu ya. Oke. Iya. Channel YouTube nih, YouTube, konten YouTube Bukan kah? sih. Apa? Facebook. Facebook. Oh, live berarti. Biasanya kalau di Facebook live loh. Live cuman kita bikin halaman lah gitu channel. Oh, iya, iya. Itu sih Fanpage-nya. ya, kalau dicerita emang itu anjir sih. Gue Kenapa bikinnya itu kan, jadi ceritanya gue beres nongkrong nih bertiga nih. Gabut jam 11:30. Ada yang main HP, ada yang lamun. Kebetulan gue main HP, yang satu main game tuh. Pas gue main HP, gue buka Facebook, ada tayangan streaming itu kan. Ya. Tayangan streamingnya itu tentang horor tuh. Fanspage-nya itu kan, adalah channel horor dia. Pas gua buka di notif itu, ada penampakan kan, kuntilanak tuh pas kebenaran, pas gua buka tuh, gua kaget. Itu Lama gua, beneran ya? iya, nggak tahu sih ya. Jujur ya, kalau misalkan di halaman Facebook, YouTube agak meragukan sih kalau sampai penampakan kelihatan gitu. Iya. Iya, secara pribadi ya, bukan yang nggak percaya hal gaib, mistis atau makhluk-makhluk kayak gitu, percaya. Cuman kalau sampai kelihatan tuh kurang percaya sih. Itu tergantung kita emang ya. Iya. Cuman gua waktu itu pas lihat ada kan, ketangkep lah gitu sama kamera. Gua langsung matiin kan, kaget. Hah? Terus gua ajak teman-teman tuh bertiga tuh. Jadi Lagi nyari lah, ngelakuin ya. hal yang sama. Iya, gua ke rumah ambil senter, gua masuk ke makam. Lama gua makam, ya namanya anak-anak kabut itu kan. Iya. Ikut-ikutin cara-cara yang kayak di Facebook, panggil pocong lah, kuntilanak gitu kan. Itu muncul gitu kan. gabut yang absurd yang Iya. sangat tidak berfaedah sih. Kok panggil, gak lama tahu buah atau apa gitu kan, Iya. jatuh. Terus gue senter langsung lari tuh. Kenapa Iya, lari? takut lah gitu kan, Ya, takut. maksudnya, kan kalian ini mengundang apa ya, memanggil mereka kan. Iya, cuman balik lagi konsep yang tadi kan, gabut tuh, waktu itu kan gabut. Akhirnya besoknya gue bertiga punya pemikiran tuh, bikin aja yuk channel kayak gitu. Channelnya itu akhirnya gue bikin, nama channelnya itu The Demit ya. Demi The sekarang Demit. masih ada. Masih ada, cuman masih aktif. enggak. Vakum lah, lagi vakum. Iya. Vakumnya itu gara-gara males lah. Malesnya itu dari segi alat tuh kan, kita pakai HP sama senter aja gitu kan. Iya, iya. Nah, gua ceritanya itu pas bikin tayangan pertama kan, konten pertama tuh gua kecak makam tuh. Cak makam kan terkenalnya kan serem gitu kan, banyak orang yang takut. Gua kecak makam itu waktu itu agak banyak sih, emang agak banyak orang, cuman gua bagi-bagi, yang lain itu nunggu berapa orang masuk. Waktu itu Masuk ke ini kan, itu ada dua ya, Iya. channel tuh. Masuk ke yang kanannya apa yang kirinya? kanan Yang ada yang agak tinggi itu ya, kah? yang kuburan tuh ke atas semua kan, itu kan yang seremnya tuh. Jadi semua sih emang dimasukin, cuman yang pertama itu ke situ. Situ. Nah, pas bertiga tuh naik, langsung ada kejadian aneh tuh. Apa kejadiannya? Kejadiannya itu pas gua naik mau turun, jalannya beda.
Maksudnya jalannya beda gimana? Jadi kita kan naik nih, pas cak makam, pokoknya kita masuk cak makam kan, Jalurnya. jalur cak makam kan kita udah masuk nih. Sebelum tikungan itu, kita masuk dari situ kan, naik ke atas. Pas udah puncak, sebelum tengah-tengah puncak lah, kita mau turun lagi, Balik lagi. nih, kok jalan beda, Jalurnya beda. jalur bukan yang beda, tadi. iya. Akhirnya kita muter-muter, Itu live. itu bertiga, itu muter-muter, bakal terasi kan tuh, sambil biasalah, pocong, Enggak, kalian kuntilanak. tuh istilahnya kalian tuh udah disesatin jalan lah ya. Ya, iya gitu. Tapi masih ngelakuin hal itu. Iya. Nah, kita itu pas disesatin jalan itu, kita itu benar-benar agak panik, cuman Demi nggak- konten ya. Iya. Mau turun, kok jalan beda nih? Kemana? Akhirnya kita muter-muter sampai atas. Jadi kita atas tuh, benar-benar di puncak. Gue juga seumur-umur baru sih ke puncak tuh, puncak itu ke makam. Oke, terus Pas di puncaknya itu kan, di cak makam itu benar-benar pohon-pohon juga kan jarang lah ya kalau di atasnya itu. Anginnya itu kalau halaman luas kan angin dingin gitu ya, kita di atas tapi rasanya panas tuh pas di atas. Itu benar-benar mungkin ya karena capek udah muter-muter. enggak sih, soalnya pas kita ke atas itu dekat, asal kita jalan sedikit sampai atas. Ke atas. Iya, pas di atas itu, pas kita sampai atas bingung. Bingungnya itu kita bertiga itu baru pertama kali ke atas. Di mana ini? Dan Gitu kan? ngapain juga ya? Iya, pas di atas gua ngomong, panas gak? Teman-teman gua bilang panas. Emang keringet semua sih tuh, kerasa tuh. Di live berarti kelihatan. Iya, kita pas di atas. Gua teriak-teriak. Teman-teman teriak-teriak, maksudnya teriak-teriak, Manggil gitu. manggil. Pertama sih teriak-teriak ini dulu sih, ya pocong, kuntilanak gitu. Penunggulah nantang gitu kan, hadir gitu kan. Biar ada gitu kan. Akhirnya pas gua teriak-teriak, teman gua balik teriak tuh. Balik teriak dah. Maksudnya? Jadi pas gua teriak kan, Itu tuh pas naik berapa orang tadi? 3 orang. 3 orang. Gua teriak-teriak pocong kuntilanak. Biar teman-teman itu gua dengar. Kalau mau gua teriak lagi itu biar teman-teman gue itu nyamperin. Soalnya gue di atas lupa jalan balik itu, benar-benar Jadi di atas sendiri. bertiga. Bertiga. Bertiga itu benar-benar langsung di jalan itu. Pecah apa gimana sih kalian tuh berpencar apa gimana? Enggak, bertiga itu kan kita langsung ada di atas. Kan kita kan banyak kan nih. Cuman kan yang lain itu nunggu di bawah. Nggak Berapa turun. orang yang di bawah? 6 orang lah. 6 orang di bawah, Iya. 3 orang naik ke atas. 3 orang naik ke atas. Jadi kita yang 3 Pas di itu pertengahan jalan naik, kalian disesatkan Ya, lah ya istilahnya disesatkan, disesatkan. tapi tetap cari jalan buat ke atas, akhirnya nyampe ke atas, di atas marah hawanya panas. panas ya. Oke. Sedangkan itu malam jam 12 malam, keadaan kalau kita logika itu pasti dingin Mm-mm. di alam lah ya. Ya. Tapi keadaan panas. Kita mau turun, lupa jalan tuh. Benar-benar bingung. Oke, lah. abis teriak-teriak di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Turunlah kalian. Turun ya. Oke. Turunnya itu gara-gara teman kita tuh Ada pada yang teriak. teriak. Yang 6 orang. Iya. Hmm. Jadi kita itu minta bantuan buat nunjukin jalan. Iya, ya. Hanya dia naik ke atas, tengah-tengah kita ketemu. Situ deh, emang cak makam tuh benar-benar serem sih. Oh, jadi di cak makam tuh kalian disesatin aja ya. Sesatin ya. Tapi ketemu sesuatu kan enggak? Enggak, Kenapa kalau kan? cak makam. Disesatin doang. Sesatin doang. Oke. Gabut yang absurd, sangat absurd sih. Kayak ya biasanya memang kalau orang yang nantang nggak diliatin ya. Iya. Tapi pas dia lengah baru disesatin. Ya kan? Iya loh, biasanya gitu orang yang nantang. Iya. Kayak yang di masih Cidamar sih ada tuh. Ada. Di Kebon Pala lah. Kita sih anak-anak Cidamar biasa bilangnya itu Goa Pala. Gua apa? Iya, jadi siang-siang itu gelap di situ. Kebun itu. Iya, Kebun kebun. pala ada. Jadi gelapnya tuh benar-benar gelap itu kan. Karena banyak pohonnya. Banyak pohonnya. Jadi kita itu pernah lah sebelum bikin konten kita itu lewat situ balik mancing maghrib tuh Mm. kita diem diketawain
kita istirahat lah kan Cewek. abis nanjak tuh kan. Iyalah masa cowok yang ngetawain, siapa sih cewek kalau yang Iya ketawa. ya, maksudnya kan takutnya ada cowok, Enggak. suara cowok. Kenapa sih cewek mulu gitu? Mungkin cewek yang suka ketawa ya. Astaga, ya Allah. Oh, oke. Nah pas gue balik mancing gue istirahat dulu, diketawain kan situ, langsung lari tuh berdua tuh langsung lari kan. Akhirnya pas gue bikin konten, targetnya itu Balik lagi. iya target itu emang target sih. Target pertama kan cek makam, yang kedua itu di situ. Bantala. Iya. Itu malam Jumat, pasti malam Jumat emang. Jam 12 malam gua masuk situ 4 orang. Karena di situ gua pribadi nih ya. 3 orang itu takut gua pribadi. Ciut loh, Iya, ciut ya. iya, gua pribadi soalnya sering lah di situ. Cerita teman-teman gua yang diganggu, yang main ke situ ngambil pala. Ngambil pala gitu kan malam-malam. Temen ya, ini mah temen ya. Ngapain ngambil Pak? Tahu tuh, nyolong kali kan. Akhirnya sendalnya di ke atas-atasin. Itu real cerita real itu. Maksudnya malam-malam ngambil pala, Iya. sendal dia yang ada di bawah di ke atas ya? Iya, sendalnya itu satu sebelah ada di atas. Siapa yang pindahin? Nggak tahu tuh. Jadi pagi-pagi ke situ teman-teman, jadi sendalnya itu udah di atas. Ada 3, ada 4. Iya, Berarti 4 orang tuh. 4 orang tuh yang ngambil tuh. Tuh ketahuan tuh 4 orang tuh yang ngambil. Nah pas gua ke situ kan berempat tuh, pas bikin konten nih. Itu pas pertama gua masuk aja udah serem lah auranya, kan beda lah gitu kan. Dari tempat-tempat yang gua masukin, di situ gua masuk berempat. Pertama masih dingin itu kan. Gak lama ada yang komen kan. Coba pakai langsung lagu Lingsir Wengi. Ada yang komen tuh. Gua panggil pakai lagu Lingsir Wengi. Sama biasalah ciri khas gitu kan, pocong kuntilanak panggil gitu kan. Baik. Iya. Panggil kayak gitu. Oke, sekali lagi ini adalah demi konten. Iya, dari konten lah. Oke. Gak lama lagu Lingsir Wengi beres pertama belum ada reaksi. Tapi kan katanya lagu Lingsir Wengi itu sebenarnya lagu ini ya. Sunan ya. Iya. Hmm, Maksudnya dia yang apa sih? Bukan lagu pemanggil arwah atau ini kan? iya. Cuman kalau Kayaknya itu yang iya ini sepengetahuan gue sih Lingsir Wengi itu Lingsir Wengi yang sekarang ya. Iya. Jadi banyak yang diubah lah liriknya. Iya. Gara-gara film Kuntilanak bener nggak sih? Film Kuntilanak yang Julia Estelle tuh. Mungkin kali ya. Itu keren banget filmnya. Katanya sih gara-gara film itu. Ya dirubah lah liriknya ya. Ya, mungkin. Jadi pemanggil arwah gitu, dipercaya sebagai lagu pemanggil arwah. Oke. Marketing yang sangat bagus. Iya kan? Oke. Oke, balik lagi ya cerita yang tadi. Oke. Gue masuk Lingsir Wengi itu pas ketiga kalinya baru tuh ada reaksi. Jadi pohon pala itu kan banyak tuh. Ya. Cuma satu tuh, samping gue itu pohon pala tuh. Atasnya itu angin kenceng. Yang lain? Yang lain enggak. Nah di situ kan gue agak panik. Cuma belum lari. Pohon pala kan gede ya maksudnya. Iya. Berat gitu. Itu dia. Cuma satu yang aneh kan. Iya. Yang goyangnya itu cuma satu. Gak lama stop lagunya. Cuma penasaran, nyalain lagi baru tuh. Wow tuh kembang melati kayak gitu kan. Oh, kembang-kembangan. Iya kembang-kembangan. Akhirnya gue masuk ke dalam lagi. Pas gue center, pohon pisang kan banyak tuh. Ya. Gua kaget di situ. Setahu gua kan pohon pisang itu kebanyakan suka ada penampakan pocong. Tapi ada juga yang bilang sih tergantung, Kepercayaan. iya tergantung pemikiran kita kan. Kalau pemikiran kita di situ ada makhluk, kadang-kadang suka ada gitu. Cuman gua di situ spontan kaget, mau lari, cuman gimana gitu kan, belum Kaget dapat apa-apa tuh. Karena Pohon pisang. Iya. Kaget tuh pohon pisang. kirain lihat penampakan, kaget Enggak. karena pohon pisang. Pohon pisang, gua liat pohon pisang banyak tuh. Jadi pas gue liat pohon pisang, pikiran gue itu langsung keinget pocong gitu kan. Ya Allah. Gak lama gue agak balik lagi ke belakang, temen gue ngambil kayak tanah gitu kan, Ya. berdua tuh lempar-lemparin. Ke pohon pisang. Enggak, ke atas ke pohon pala sambil sompral kan. Ya Woi Allah. pocong gitu, kuntilanak kata dia. Kalau kalian ada tunjukin kata dia. Tunjukkanlah dirimu gitu. Sambil dilempar-lempar tuh. Ya. Gak lama temen gue bilang kalau kalian ada lempar balik.
Tadi gitu. Gue lagi nyanterin ke pohon pisang yang sebelahnya. Itu asli sih di lempar balik pakai tanah. Ada yang lempar balik? Iya. Mampus. Langsung itu lari. Beres itu konten. Arah situ langsung Aduh. dilempar balik pakai Maksudnya- tanah. Kenapa lari? Kenapa nggak disamperin? Kan kalian yang manggil. Tahu dah. Iya kan? Maksudnya kalian tuh udah capek-capek pakai lagu Lingsir Wengi, udah capek-capek jalan masuk ke dalam, terus udah capek-capek teriak-teriak, terus nantangin dilempar. Giliran dilempar balik kenapa kabur gitu? Jadi gini sih, emang kalau jangan kan orang yang awam lah ya. Mm-mm. Orang yang katanya bisa lihat kayak gituan juga yang Takut. iya. Dia itu gua pribadi lah ya, yang sering gitu kan ngalamin kayak gitu. Kalau pas lihat pasti kaget. Iya sih, Iya. semua orang juga gitu sih. Iya kalau kan? Jangan kan yang awam gitu kan, yang sering ngeliat aja iya yang kaget. paham aja gitu. Pas lihat pasti kaget. Cuman bedanya kalau yang awam mungkin kaget langsung lari gak balik lagi. Kalau yang Dilihat. berani lari tapi balik lagi gitu. Kenalan gitu. Iya, bisa jadi. Ya Allah. Apa ya? Ini tuh serem-serem kocak ya. Ya enggak sih? Maksudnya ngelakuin banyak hal karena pengen lihat, karena pengen ditunjukin Iya. gitu. Ya apapun itu memang semua demi konten sih. Iya bener kan? Apapun itu. Makanya kalian kabur lagi. Sebenarnya bukan demi konten sih. Apa? Enggak dong, kayaknya kalau bukan demi konten atau demi eksistensi sih kayaknya nggak mungkin sampai di live-in kan? Iya. Iya kan? Iya dong, maksudnya apalagi lu tuh sering dengan gangguan-gangguan Iya. kayak gitu. Artinya kan lu benar-benar percaya hal kayak gitu tuh ada dan ya udah gitu. Iya kan? Sampai Iya. dilihatin, sampai ada banyak kejadian dalam hidup. Terus ya bikin itu apalagi kalau bukan bikin konten, ya kan? Oke, ini sumpah ya ini cerita bener-bener berwarna, nano-nano lah rasanya. Kayak pertama dibikin penasaran dari cerita Villa, Iya. kedua dibikin speechless sama cerita yang temen ya di Curug. Itu bener-bener apa ya, maksudnya secara pribadi sebenarnya jujur aja nggak terlalu percaya sama Iya. yang namanya apa tumbala ini apa segala macam, karena setiap makhluk itu kan ya kalau meninggal pasti atas izin dari yang Maha Iya. Kuasa kan. Tapi ya memang berarti itu jalannya dia, ya nggak sih? Iya. Terlepas itu benar atau enggak. Iya kan? Iya. Benar. Terus yang di jembatan yang ke Cak Makam itu kocak sih. Sumpah itu lebih ke kocak. Karena udah tahu itu jalan bahaya, malam-malam masih dilewatin. Terus malam-malam masih disamperin, masih ditantangin, iya kan? Itu saking gabutnya itu. Iya, gabut kayak gitu amat. Dia gabut mah ngambilin sampah aja nggak apa-apa. Iya, boleh. Iya kan? Masukkan itu. Jadi kan lingkungan kita makin bersih. Tuh kalau orang gabut gitu aja Iya, udah. siap. Daripada nyamperin setan kan. Tapi demi konten. Ah iya demi konten. Tapi kan ngambil sampah juga bisa demi konten. Demi konten ya. Iya. Di depan doang ngambil Berarti sampah. gabutnya demi konten lah. Demi konten. Ya, seenggaknya kan ada impact yang Iya. positifnya kalau kita ngambilin sampah ya, bukan ngambilin setan. Iya kan lebih baik dong. Oke, ada lagi kah? Kayak banyak banget nih. Cukup sih mungkin. Cukup. Cukup lah. Oke. Oke, thank you loh udah datang, udah cerita banyak hal, udah kasih banyak pembelajaran, banyak hiburan Iya. buat kita semua. So jadi teman-teman buat kalian yang penasaran sama Bewok, Fikri ya? Vicky Naki bukan? Prasetyo. Oh, Vicky Prasetyo. Oke, bisa ini aja ya. Apa link ini mau dimasukin Facebook ya? Nggak usah deh. Oh nggak usah, Nggak udah usah. vakum juga ya. Iya, udah vakum. Takutnya ada yang penasaran live-nya kayak gimana. Itu tersimpan gak sih kalau live? Ada yang disimpan, ada yang enggak. Oh gitu, berarti masih ada yang bisa dilihat ya? Iya. Oke, yang penasaran DM aja langsung. Instagramnya ada di link box description, oke? Jadi segitu aja cerita hari ini. Terima kasih banget Iya. Vicky udah berbagi cerita sama kita. Sekarang udah jam berapa sih? Nggak kerasa loh.
Tadi mulai jam jam 11 sekarang. wow. Tadi mulai jam 10. Ada nggak sih jam 10? Wah, 1 jam loh cerita di sini, keren, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Oke, jadi untuk semuanya, buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman horor, kalian bisa hubungin email di bawah atau WhatsApp, oke? Jadi segitu aja cerita hari ini. Ini bener-bener keren banget. Terima kasih sekali lagi, bener-bener terima kasih ceritanya, bener-bener wow, pengalaman baru buat aku pribadi, anjay. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di level 2 berikutnya.